Sintayong ini di Piala AFF ini hanya memasang target ingin mencari pemain muda yang bagus dan bertalenta. Ini untuk membangun skuadnya ya untuk ajang kualifikasi Piala Asia yang akan digulirkan pada bulan September nanti. Sintayong kemungkinan tidak melakukan banyak perubahan saat jumpa Vietnam nanti. Dengan formasi andalannya 4-2-3-1 akan tetap jadi andalan Sintayong. Halo Tribuners, kembali lagi di acara Bolo Bola Bolo Dewe. Nah, seperti biasa di acara ini kita akan ngobrol seputar dunia olahraga, yang pasti sepak bola ya. Nah, hari ini kita spesial akan membahas mengenai kiprah timnas U23 Indonesia yang berjuang di ajang Piala AFF U23. Nah, bisa dikatakan timnas lolos ke final ini juga sangat mengejutkan, bisa dikatakan seperti itu. Apalagi dengan berbagai persiapan yang satu minim dan skuad yang dibawa Sintayong ini juga tidak seperti yang dia inginkan. Meski begitu, timnas lumayan dengan kegigihannya mampu tembus final nih Tribuners. Nah, kita coba mengupas mengenai kiprahnya sendiri. Indonesia sendiri di Piala AFF U23 ini tergabung di grup B ini bersama Thailand dan Timor Leste. Tiga grup ini saling sikut menyikut untuk memperebutkan jatah tiket semifinal yang hanya diisi 4 tim ya. Nah, dari skuadnya sendiri, Sintayong musim ini memanggil 23 pemain dan beberapa pemain tersebut juga ada yang absen karena sejumlah alasan. Salah satunya tuh Komang Teguh yang tidak bisa bermain itu lantaran karena hukuman buntut dari kericuhan di final SEA Games beberapa waktu lalu itu Tribuners. Nah, selanjutnya target sendiri dari Sintayong ini tidak diberikan target cukup muluk-muluk. Sintayong ini di Piala AFF ini hanya memasang target ingin mencari pemain muda yang bagus dan bertalenta. Ini untuk membangun skuadnya ya untuk ajang kualifikasi Piala Asia yang akan digulirkan pada bulan September nanti. Di 3 pertandingan awal ini Sintayong cukup lumayan menunjukkan kejeniusannya. Yang pasti ini dengan 3 pertandingan yang dilakoni ini hasilnya juga berbeda. Yang pertama saat melakoni pertandingan melawan Malaysia, Indonesia kalah 1-0. Selanjutnya mampu bangkit melawan Timor Leste dan terakhir menjungkalkan tuan rumah Thailand yang kemudian lolos ke partai final. Beberapa perubahan yang dilakukan Sintayong ini cukup menarik. Yang pertama itu dari segi formasi yang digunakan ya. Yang pertama saat jumpa Malaysia, Sintayong sendiri ini memakai formasi 5-3-2 dengan memanfaatkan banyak pemain belakang untuk ini ya dari segi bertahan dan mengandalkan serangan balik. Sementara itu waktu jumpa Timor Leste, Sintayong juga melakukan perubahan lagi, yang pasti ini memakai formasi 4-3-3 dengan tampil lebih menyerang dibandingkan pertandingan sebelumnya. Dan terakhir waktu jumpa Thailand, ini kejutan juga dilakukan, yang pasti dengan memakai formasi 4-2-3-1 dengan lumayan agak mengandalkan ini ya segi gelandangnya untuk memperkuat lini tengahnya dari serangan dari Thailand. Dan dari formasi tersebut ini banyak pencinta sepak bola yang sangat setuju tuh waktu tampil baik itu saat jumpa Thailand, di mana Sintayong itu bisa memanfaatkan lini tengahnya dengan baik, mampu mengimbangi permainan Thailand yang dimana Thailand juga punya reputasi cukup mumpuni di ajang ini. Beberapa pertandingan dilakoni Thailand sebelumnya juga lumayan menarik dengan tampil sempurna melawan beberapa musuhnya dan 6 poin mampu digapai dan akhirnya bisa lolos ke babak semifinal. Tapi apalah daya saat jumpa Indonesia, permainan Thailand tuh sedikit berubah, apalagi dengan ini ya mungkin karena faktor tuan rumah yang pasti, terus juga ada tekanan dan gol cepat dari Indonesia itu sepertinya tuh meluluhkan mental dari skuad Gajah Perang. Timnas sendiri setelah melakoni semifinal ini akan melaju ke final dan akan menantang Vietnam. Vietnam sendiri di fase ini juga lumayan tampil apik dengan persiapan yang sangat matang dibandingkan Indonesia. Salah satunya tuh meraih beberapa kemenangan dengan yang skornya cukup mencolok. Melawan Laos menang 4-1, terus Filipina 1-0 dan terakhir membantai Malaysia dengan skor telak 4-1.
prediksi mengenai Indonesia versus Vietnam. Sintayong kemungkinan tidak melakukan banyak perubahan saat jumpa Vietnam nanti. Dengan formasi andalannya 4-2-3-1 akan tetap jadi andalan Sintayong. Dengan 4 pemain yang pasti itu ada Robby Darwish, Muhammad Ferrari dan akan berdua dengan Dewangga, dan sisi kiri tetap akan diisi oleh Haikal Al-Hafiz. Selanjutnya untuk lini tengah ini ada Arhan Fikri dan Rifki Dwi. Di depannya tuh ada Kelly, terus ada Beckham Putra dan Frankie Misa, dan untuk ujung tombaknya tetap dihuni oleh Ramadan Sananta. Nah, itu sedikit prediksi mengenai line up yang kemungkinan akan diturunkan oleh Sintayong. Tapi yang pasti Vietnam ini bukan lawan yang sembarangan. Dia sudah mempersiapkan skuadnya ini juga lumayan matang, bahkan persiapannya itu melebihi dari Indonesia. Untuk laga final sendiri ini akan digelar pada hari Sabtu 26 Agustus pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, itu saja Tribuners sedikit review dari kami mengenai kiprah timnas Indonesia di ajang Piala AFF U23. Saya Anas izin undur pamit, sampai jumpa dan salam bola bola Bolo Dewi.